البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan adabul muslimat yang merupakan pembahasan penting pada kehidupan seorang wanita muslimah. Karena perkara adab merupakan perkara yang sangat ditekankan di dalam syariat. Bahkan di antara hikmah utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa berislam, yang padanya tatanan yang begitu indah dan pengajaran-pengajaran yang begitu sempurna untuk seorang bisa mencapai kemuliaan di dunia maupun akhiratnya. Untuk bisa bagus dalam beradab kepada Allah Sang Pencipta dan beradab yang bagus dengan sesama. Dan merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat keislaman ya kita mengupayakan untuk betul-betul mempelajari, mengilmui bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya terkait perkara adab tersebut. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang adab dalam menggunakan mata, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum mukminin maupun mukminat dengan perintah untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan dan tidak melepasnya kepada hal-hal yang diharamkan. Kullu 'ainin zaniyah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan lisan. Maka perhatikan pada poin yang ke-8, ke-7, tahrimul khad'i bil qaul. Diharamkannya untuk khudu', yaitu melemah lembutkan dalam berucap.
Lisan merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang dengannya kita terbedakan dengan binatang-binatang. Oleh karena itulah dalam istilah ahli kalam, definisi dari manusia adalah hayawan natik. Hayawan natik yaitu makhluk hidup yang bisa berbicara, itulah manusia. Nah, menunjukkan bahwasanya di antara pembeda yang sangat jelas yang nampak selain akal, membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain dari jenis-jenis binatang adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lisan untuk bisa mengungkapkan apa-apa yang di kalbu kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang nikmat tersebut, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan baginya dua mata yang telah kita lalui bimbingan untuk menundukkan pandangan padanya. Kemudian Allah sebutkan wa lisanan wa syafatain. Bukankah aku telah berikan kepadanya lisan dan dua bibir? Satu lisan dan dua bibir yang dengan sarana tersebut seorang bisa berbicara, mengungkapkan apa-apa yang ada di kalbunya. Nah, di antara bimbingan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada para wanita, karena Allah Subhanahu wa taala berikan suara itu bermacam-macam. Nah, suara laki-laki secara umum berbeda dengan suara para wanita. Wanita yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu bagus menciptakan hamba-hambanya. Masing-masing ada perbedaan walaupun sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada para wanita untuk ketika menggunakan lisan tersebut di saat mereka berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya, untuk tidak melemah lembutkan ucapan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Nah, ini ayat pokok pada pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul." Maka hendaknya para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para istri Nabi, tidak melemah lembutkan ucapan. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang ada pada hatinya penyakit menjadi muncul rasa tamak, muncul syahwat untuk melakukan perbuatan bejat, muncul keinginan-keinginan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait wanita yang dia dengar suaranya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah dengan perkataan yang ma'ruf. Ini ayat pokok pada poin ke-7 tentang perkara diharamkannya melemah lembutkan dalam tutur kata terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, hadhihi adabun amara Allah ta'ala biha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhias dengannya. Jadi ayat di surat Al-Ahzab tersebut yang ke-32 ini asalnya perintah kepada ummahatul mukminin, kepada ibunda kita, ibunya kaum mukminin. Dan perintah kepada mereka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa nisa'ul ummati tab'un lahunna fi dzalik. Dan wanita-wanita umat ini mengikuti mereka dalam hal tersebut. Jadi wanita-wanita muslimah mukminah mereka termasuk juga dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ayat ini, yaitu untuk para wanita tidak melemah lembutkan ucapan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Nah, dikatakan oleh As-Suddi dan yang lainnya terkait tafsir ayat ini, yakni bidzalika tarqiqal kalami idza khatabna rijal. Yang dilarang fala takhdha'na bil qaul, maksudnya adalah apa? Melemah lembutkan ucapan ketika wanita berbicara atau berdialog dengan para lelaki. Walihada qala fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Naam, jangan sampai kalian melemah lembutkan perkataan sehingga orang-orang yang ada pada hatinya marad ay daghal, yaitu ada penyakit pada hatinya, sehingga muncul tamak ketika mendengar suara yang dilemah lembutkan kepadanya." Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hatinya tidak ada penyakit tidak akan tergoda, tidak akan terpapar oleh apa? Oleh kalimat-kalimat yang demikian. Cuman tetap seorang tidak merasa aman, karena kalbu seseorang itu sangat mudah berbolak-balik. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berikan penjelasan yang sangat bagus terkait adab ini. Dalam tafsir beliau mengatakan fala takhda'na bil qaul ay fi mukhatabatir rijal aw bihaitsu yasma'una fatalinna fi dzalik wa tatakallamna bi kalamin raqiqin yad'u wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala larang bagi ummahatul mukminin untuk melemah lembutkan suaranya ketika berbicara kepada para laki-laki. Di mana para lelaki mendengar suaranya, kemudian si wanita melemah lembutkan, menjadikan suara ini lebih lembut. Seorang sadar, seorang tahu, suara ini dilembutkan, suara ini dibuat-buat, atau seorang berucap dengan tegas, bicara secukupnya, singkat dan padat, beda. Wa tatakallamna bi kalamin raqiqin, sehingga jangan kalian berucap dengan kalam yang raqiq, yang lembut. Yad'u wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad, sehingga mengundang orang-orang yang ada pada hatinya penyakit, timbul syahwat, timbul ketamakan. Penyakit apa yang dimaksud? Ay maradu syahwati zina, yaitu penyakit syahwat untuk berzina. Fa innahu musta'iddun yangduru adna muharrikin yuharrikuh. Nah, sungguhnya orang yang ada padanya penyakit seperti ini, dia senantiasa siaga. Dorongan untuk ke sana senantiasa, sedikit saja ada dorongan langsung langsung terpicu.
Dia memperhatikan penggerak, ya, sedikit saja terus akan tergerak dorongan untuk melakukan perbuatan fahisyah. Kenapa? Li'anna qalbahu ghairu sahih. Fa innal qalba sahiha laisa fihi syahwatun lima harramallah. Ini juga faedah penting bagi kita untuk mengecek kondisi hati kita. Nah, kenapa kok dengan sedikit saja pemicu langsung tergerak untuk melakukan hal yang diharamkan? Dikarenakan pada hatinya itu ada penyakit, hatinya tidak sehat. Dan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala katakan, fa innal qalbas sahih laisa fihi syahwatun lima harramallah. Sebab sungguhnya hati yang sahih, hati yang sehat, itu tidak ada padanya syahwat terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, ini penting. Nah, dan hal itu tidak hanya ditujukan bagi para lelaki maupun para wanita untuk mengecek kesehatan hatinya semuanya. Butuh kita mengecek kesehatan hati, karena yang namanya maradus syahwah walaupun pada mayoritasnya diderita para lelaki, tapi juga tidak jarang para wanita yang terjatuh di dalamnya. Ada dorongan, ada keinginan pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini menunjukkan hati sedang dalam kondisi rentan, tidak sehat. Fa inna dzalika la takadu tumiluhu wa la tuharrikuhu al-asbab li sihhati qalbihi wa salamatihi minal marad. Karena hati yang sehat hampir-hampir tidak akan bisa dicondongkan, tidak bisa digerakkan dengan sebab-sebab, apalagi cuman suara. Cuman ini bagi hati-hati yang sehat, dikarenakan kesehatan hatinya dan selamatnya dia dari penyakit. Nah, cuman tidak boleh seorang merasa aman, sesehat apapun hati, ketika terus-menerus ada fitnah yang mendera, fitnah yang mengenainya. Apalagi mata tidak dijaga, akan bisa menjadikan yang asalnya sehat menjadi sakit. Bi khilafi maridil qalb alladhi la yatahammalu ma yatahammalu sahih wa la yasiru ala ma yasiru alayh. فأدنى سبب يوجد يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. Ini berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit tidak akan mampu untuk bisa menahan godaan seperti yang ditahan oleh orang yang hatinya sehat. Maka sebab sekecil apapun yang didapati akan mendorong untuk melakukan perkara yang haram. Mesti dia akan menyambut dorongan tersebut. Taib. Fahada dalilun ala anna al-wasaila laha ahkamul maqasid. Maka ayat ini juga merupakan dalil kaidah yang sangat penting di dalam syariat kita, bahwasanya yang namanya sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Ketika suatu sarana, suatu wasilah kok mengarahkan kepada suatu tujuan, suatu hasil yang buruk, maka sarana tersebut dilarang di dalam syariat. Dan penerapannya pada pembahasan kita yaitu bahwasanya melemah lembutkan perkataan taib pada asalnya adalah sesuatu yang mubah. Wanita berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan suara yang enak didengar, itu adalah sesuatu yang mubah asalnya. Taib.
Akan tapi tatkala hal tersebut menjadi sarana yang mengarah kepada perkara yang diharamkan, dilarang. Baik. Oleh karena itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ummahatul mukminin ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahram, untuk melemah lembutkan perkataannya. Hal ini dilarang. Walihada yanbaghi lil mar'ati fi mukhatabati rijal alla talina lahumul qaul. Oleh karena itulah sepantasnya bagi wanita ketika berbicara kepada laki-laki untuk tidak melemah lembutkan suaranya, perkataannya. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita tidak secara mutlak mereka dilarang berbicara dengan laki-laki. Ketika suatu saat dituntut untuk menjawab, maka dia butuh menjawab, bukan kemudian tidak mau berucap sama sekali. Tapi ucapkan dengan ucapan yang jelas, tegas, yang tidak mengundang hasrat. Taib. Makanya dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, walamma nahahunna 'anil khudu'i fil qaul farubbama tawahama annahunna ma'muratun bi ighlazil qaul dafa'a hadha biqaulihi wa qulna qaulan ma'rufa ay ghaira ghalidhin wala jafin kama annahu laisa bilayinin khadi'. Subhanallah. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar tadi larangan fala takhdha'na bil qaul, jangan kalian melemah lembutkan perkataan. Mungkin muncul dalam benak kita, berarti yang diperintahkan yang boleh adalah berucap kasar. Dan bukan maksudnya demikian. Bukan berarti kemudian wanita itu kalau berbicara kasar, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, terus bagaimana wanita itu berbicara, wa qulna qaulan ma'rufa. Dan ucapkanlah dengan perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu ghaira ghalidhin wala jafin. Yaitu perkataan yang tidak keras, ya tidak kaku. Kama annahu laisa bilayyin khadid, sebagaimana pula tidak boleh perkataan tersebut dilemah lembutkan. Juga jangan sampai jatuh pada pada yang buruk, yaitu dengan ucapan kasar dan kaku. Terus yang bagaimana? Ya pertengahan. Yang ma'ruf. Diucapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ketika menafsirkan wa qulna qaulan ma'rufa ay 'indan nas ba'idan minar ribati ala sunanis syara'. Itu memang dikenal di manusia perkataan yang biasa. Perkataan biasa yang tegas, jelas, singkat, padat. Bukan bukan yang dilemah lembutkan, tapi juga bukan yang kasar. Bukan yang kasar. Taib. La yunkiru sami'uhu syai'an wa la yatma'u fihinna ahlul fisqi wal fujuri bisababih. Di mana orang yang mendengar tidak akan mengingkarinya, ini kok kasar sekali misalnya. Taib. Atau sebaliknya, tidak menjadikan orang yang ada penyakit hatinya menjadi punya hasrat. Jadi pertengahan. Ya, pertengahan, berucap dengan ucapan yang yang singkat, tegas, tapi tidak sampai tingkatan kasar dan kaku, tapi juga tidak dilemah lembutkan. Baik. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga berikan faedah terkait fayat ma'alladhi fi qalbihi marad.
sehingga orang-orang yang ada pada hatinya penyakit menjadi timbul hasrat. Ma amrihi subhanahu wa ta'ala bihifdzil farji wa thanaihi 'alal hafidhina li furujihim wal hafidhat wa nahyihi 'an qurbati zina annahu yanbaghi lil 'abdi idza ra'a min nafsihi hadhihi al halah wa annahu yahushu li fi'lil muharrami 'indama yara aw yasma'u kalama man yahwahu wa yajidu dawa'i tam'ihi qad insarafat ilal haram falya'rif anna dzalika marad. Kalimat panjang tapi sangat berfaedah untuk mengecek kondisi hati kita. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Dan kemudian Allah puji bagi orang-orang dari kalangan lelaki yang menjaga kemaluan mereka, demikian pula kalangan wanita yang menjaga kemaluan mereka. Kemudian larangan dari mendekati zina. Bersamaan dengan ini semua, sepantasnya bagi hamba apabila melihat pada dirinya kondisi ini, yaitu ada dorongan pada dirinya untuk melakukan yang diharamkan ketika melihat atau mendengar perkataan yang mengundang hasrat. Dan dia mendapati ada pada dirinya kecondongan untuk melakukan yang haram tadi, maka ketahuilah bahwasanya hatinya dalam kondisi sakit. Berarti hatinya dalam kondisi tidak benar. Hatinya dalam kondisi tidak waras. Dan perkara ini harus lebih diperhatikan dari sekedar memperhatikan kesehatan jasmani. Karena kesehatan jasmani paling ujungnya dan paling akhirnya adalah jasad kita yang mati. Adapun kalau hatinya dalam keadaan sakit, akan berakibat matinya hati yang menjadi sebab semua keburukan bagi pemiliknya. Maka dinasihatkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala setelahnya, ketika mendapati hatinya kok seperti itu, falyajtahid fi id'afi hadzal marad. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melemahkan penyakit ini. Penyakitnya harus dilemahkan, harus dilawan. Wa hasmil khawatir radi'ah, dan berupaya untuk menutup pikiran-pikiran rendahan. Pemikiran-pemikiran yang buruk. Wa mujahadati nafsihi ala salamatiha min hadzal maradil khatir. Dan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, untuk bisa selamat dari penyakit yang berbahaya ini. Berarti ini langkah pertama, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk melawan agar melemah penyakit tersebut, dan agar bisa hilang. Kemudian selain kesungguhan, dia juga harus meminta pertolongan kepada Allah. Maka dikatakan oleh Imam As-Sa'di berikutnya, wa su'alillahil ismata wat taufiq. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ismah wat taufiq, yaitu penjagaan serta taufik. Agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Dan agar mendapatkan taufik untuk bisa mengarah kepada hal-hal yang mulia, hal-hal ketaatan. Wa anna dzalika min hifdzil farjil ma'muri bihi, dan bahwasanya demikian itu termasuk penjagaan kemaluan yang diperintahkan. Jadi di antara sarana untuk menjaga farji, menjaga kemaluan dan kehormatan, yaitu langkah awal adalah menjaga kesehatan hati. Ini kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Kapan saja mendapati kecondongan pada hal yang buruk, nah, pada semua bentuk keburukan-keburukan. Untuk apa? Untuk seseorang segera melawannya, kemudian memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat darinya. Baik. Dan ada faidah bagus dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam syarah Sunan Abi Dawud terkait suara wanita. Nah, terkait suara wanita dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, sautul mar'ati idza kana yutaladzadu bihi fa innahu yakunu aurah. Nah, taib. Suara wanita yang aurat itu yang bagaimana? Yaitu suara wanita apabila dinikmati. Apabila yang mendengarnya, taib, menikmati suara tersebut, maka itu aurah. Para wanita yang bernyanyi, yang sengaja melembut-lembutkan suaranya, maka jelas itu aurah. Wala yajuzu sama'uh, tidak boleh untuk mendengarnya. Tidak boleh mendengar suara wanita yang seperti itu, yang sengaja mereka ucapkan dengan dibuat-buat merdu, dilemah lembutkan. Wa amma idza lam yakun kadzalik fayajuzu lil hajah wa ala qadril hajah. Ini penting. Adapun jika tidak demikian, dalam artian orang yang mendengar tidak menikmatinya, suara sekedarnya apa adanya, tidak dilemah lembutkan tapi juga tidak kasar, perkataan yang ma'ruf. Apabila tidak demikian maka boleh, fayajuzu, boleh, tapi kebolehan tersebut lil hajah, untuk suatu kebutuhan. Sehingga kalau tidak ada kebutuhan, sekedar ngobrol, tidak boleh berbahasa basi dengan yang bukan mahramnya. Diperbolehkannya yaitu lil hajah wa ala qadril hajah, untuk suatu kebutuhan. Dan ketika ada kebutuhan pun untuk untuk berbicara, itu harus ditetapkan kadarnya, harus memperkirakan ala qadril hajah, sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Tidak boleh kemudian berlama-lama. Wala yajuzu al-istirsalu fih, dan tidak boleh untuk istirsal, yaitu terseret pada pembicaraan sehingga sehingga ngalor ngidul, akhirnya panjang. Tidak boleh. Wala yajuzu al-istirsalu fihi fit tilfon wala fi ghairi tilfon, kata Syekh. Tidak boleh untuk terseret terlalu panjang dalam pembicaraan, baik dalam telepon maupun pada selain telepon. Ketika ada telepon yang masuk mungkin, dan dia lihat itu kok butuh orang menanyakan tentang keadaan suaminya atau bertanya tentang sesuatu, maka diangkat, dijawab sesuai dengan kebutuhan. Dengan kalimat yang ma'ruf, yang tidak dilemah lembutkan. Kemudian jangan sampai istirsal, yaitu terseret. Kemudian ngobrol, ini tidak benar. Kenapa? Wa inna ma indal hajati yatakallamu ma'al mar'ati fil amri alladhi yaqtadi dzalik. Hanyalah ketika ada hajah, ada kebutuhan, seorang berbicara dengan wanita pada perkara yang menuntut hal tersebut. Seorang melakukan jual beli. Baik. Ketika mau membeli, penjualnya wanita. Berbicara sesuai dengan sesuai dengan hajah. Demikian pula sebaliknya.
ketika menuntut kondisi demikian. Duna an yatajawaza ila ma huwa aktsaru minal hajah. Tidak boleh melampaui yang lebih dari kadar kebutuhan. Nah, ini tafsir yang bagus terkait suara wanita. Karena terkadang manusia dalam masalah ini berlebih-lebihan. Nah, dan yang lainnya apa? Bermudah-mudahan. Berlebih-lebihan maksudnya dalam artian sama sekali tidak mau berbicara. Ada orang salam, ada orang menanyakan ingin ketemu suaminya tidak ada pun diam saja. Sehingga bingung. Nah, tidak ada jawaban misalnya. Jawab, nah, suaminya sedang di kamar mandi, atau sebentar, nah, suaminya sedang sholat, atau yang lainnya dari ucapan-ucapan yang ma'ruf sehingga yang mencari-cari suaminya itu tahu. Ini contoh kalam yang sesuai dengan hajat. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga tidak boleh kemudian bermudah-mudahan dengan melebihi dari kadar kebutuhan. Dengan basa-basi sampai butuh tanya kabarnya ini dan itu. Nah, ini melebihi kadar hajat. Qala wa idza kana as-sautu fihi mut'ah wa fihi ladzah wa fihi fitnah falaysa lil insan an yasma'a dzalika as-saut. Kemudian apabila suara itu padanya mut'ah, suara itu enak bisa dinikmati. Nah, padanya fitnah maka tidak boleh manusia mendengar suara tersebut. Nah, jadi kadar mana suara wanita itu disebut aurah, yaitu ketika suara tersebut menimbulkan fitnah dinikmati oleh orang yang mendengarnya. Nah, adapun seorang wanita berbicara sesuai dengan kadar kebutuhan di saat butuh, maka itu sesuatu yang mubah. Bahkan terkadang menuntut memang betul-betul harus berucap. Kemudian ketika perintah ini ditujukan kepada para wanita di saat mereka dituntut untuk berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Di sana juga ada hal yang butuh diperhatikan, yaitu ketika seorang wanita berbicara kepada suaminya. Berarti sebaliknya untuk mereka berupaya untuk ketika berbicara dengan lembut, berbicara dengan baik yang yang menjadikan hati semakin dekat. Itu mafhum dari ayat. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-8 untuk dihafal hadisnya. Tahrimul khulwati bil ajnabi. Diharamkannya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Yang dimaksud dengan al-ajnabi yaitu kullu man jaza lahu zuwaj bil mar'ati imma fil hali aw fil ma'al. Yaitu siapa saja yang boleh untuk menikah dengan wanita tersebut saat itu ataupun nantinya. Yaitu laki-laki yang halal untuk dinikahinya. Sehingga masuk di dalamnya 6 anak paman, 6 anak bibi, kemudian taib pamannya suami, saudaranya suami, ketika nanti dia tentunya setelah Setelah misalnya berpisah dengan suaminya, boleh ketika dia mau menikahi saudaranya suami tersebut, tapi sepeninggal suaminya saat ini. Itu yang dimaksud dengan fil ma'al, yaitu yang boleh untuk dinikahi nantinya. Setelah tidak ada penghalang yang menghalangi untuk menikahinya saat ini. Karena tidak boleh seorang menikahi ini kalau wanita jelas tidak boleh menikahi lebih dari lebih dari satu laki-laki. Dalam artian saat ini sudah menikah, kemudian karena sebab
yang ada hanya berpisah atau karena meninggal, kemudian dia menikah dengan saudaranya, itu boleh. Taib, ini ajnabi, intinya adalah kullu man jaza lahu zawaj bil mar'ah imma fil hal atau fil ma'al. Itu siapa saja yang diperbolehkan untuk menikah dengan seorang wanita, baik itu saat ini jika si wanita itu belum menikah, atau fil ma'al, atau yang akan datang ketika si wanita ini sudah menikah, tapi seandainya dia belum menikah atau seandainya dia berpisah dengan suaminya, dengan perpisahan karena cerai atau karena kematian, dia boleh untuk menikahi laki-laki tersebut, maka itu namanya ajnabi. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tidak boleh seorang laki-laki berkhulwah, yaitu berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahramnya. Dan yang dimaksud dzu mahram itu umum, mencakup semua mahramnya. Baik itu mahram dari sisi nasab seperti putranya, saudara laki-lakinya, atau anak saudara laki-lakinya, atau anak saudara perempuannya, atau pamannya. Atau mahram dari sisi radha'ah, dari sisi susuan. Seperti saudara laki-laki susuan, atau anak saudara laki-laki susuan dan seterusnya. Atau juga mahram dari sisi musaharah, dari sebab karena pernikahan, seperti apa? Seperti bapak mertua, itu mahram bagi si wanita dengan sebab pernikahan. Atau anak laki-laki suaminya, ini juga mahram, dengan sebab musaharah istilahnya. Karena kemahraman disebabkan 3 hal ini, yaitu dengan sebab nasab, atau dengan sebab radha'ah susuan, atau dengan sebab musaharah karena apa? Karena hubungan pernikahan. Dan dilarangnya untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ini berdasarkan ijma' juga. Taib. Dan ketika ada mahram diperbolehkan. Kemudian yang namanya khulwah yaitu berduaan. Makanya ketika ada yang ketiga ini tidak dinamakan khulwah lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza wujida tsalitsun ma'ahuma faqad zalatil khulwah. Apabila didapati yang ketiga bersama dengan keduanya, maka telah hilanglah khulwah. Tidak dikatakan lagi khulwah. Walakin la budda an yakuna tsalitsu indahu ihsasun wa fitnah. Tapi yang ketiga ini mesti dia memiliki apa? Memiliki kepekaan. Memiliki kepekaan dan kejelian. Jadi jangan sampai yang ketiga ini yang mahram itu anak kecil misalnya, yang tidak punya kepekaan. Dipersyaratkan indahu ihsas wa fitnah, memiliki kepekaan. Baik. Kenapa? Li'alla yahsula syarru wa huwa la yadri, agar jangan sampai terjadi keburukan dalam keadaan dia tidak tahu. Falau kana tiflan fa inna dzalika la yujzi. Seandainya yang ketiga ini adalah seorang anak, maka tidak sah, tidak boleh. Walau kana mumayyizan bi anna lahu sab'a sanawatin fa inna dzalika la yujzi'u fil khulwah. Demikian pula kalau dia sudah memayyiz baru berumur 7 tahun, ini juga tidak sah. Kenapa? Yang seperti ini tidak bisa untuk untuk memahami hal-hal yang terkait orang-orang dewasa. Allahumma illa an yakuna dza fitnatin syadidah, ya kecuali kalau memang dia punya punya kepekaan yang sangat. Wa illa faman lahu sab'u sanawatin la yuqayyidu idh qad yudallihu
idh qad yudallihuhu ar-rajul bi syai'in ma wa yatakallamu bima syaa aw yaf'alu ma syaa. Naam. Baik, kenapa? Karena kalau baru umur 7 tahun ini ya, naam, tidak bisa dijadikan patokan. Dia tidak bisa tidak bisa memahami, terkadang ditipu oleh si laki-laki, diberi sesuatu, sudah tidak peduli lagi dengan dengan wanita yang dia temani, naam, mahramnya. Baik, demikian pula tidak bisa mencegah kalau mengarah kepada kerusakan. Baik, sehingga kata Syekh fala budda min thalithin, maka mesti adanya yang ketiga dari mahram si wanita. Baik, yang bagaimana? Yaitu yang bisa mencegah terjadinya fitnah. Naam. Dan syarat pihak ketiga tadi yaitu orang yang sudah memiliki ihsas wa fitnah, yaitu memiliki kepekaan dan paham dengan dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada keburukan bagi wanita yang dia temani dari kalangan mahramnya. Naam, ini penting untuk dipahami dengan baik. Berarti yang ketiga ini sudah memiliki sifat menjaga, bisa menjaga apa-apa yang mungkin menimpa wanita yang menjadi mahramnya tersebut. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asy-syaitan, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Dan hadis dimasukkan dalam as-sahihah. Ketahuilah jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwah berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ketahuilah tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan. Ini ketika tidak ada mahram yang menemani. Yang akan membangkitkan syahwat dan mengarah kepada perbuatan fahisyah. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu syaban wa syabbah falam aman asyaitana alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat seorang laki-laki, seorang pemuda dan seorang pemudi berduaan. Maka sungguh aku tidak merasa aman syaitan menguasai keduanya. Falam aman asyaitana alaihima. Aku tidak aman adanya syaitan yang bisa menguasai keduanya sehingga menjerumuskan di dalam keburukan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian hadis yang terakhir, wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian dari masuk kepada para wanita. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah afara'aital hamwa? Qala al-hamwul maut. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan al-hamwu? Maka Nabi mengatakan al-hamwul maut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa dzu mahram. Kemudian dalam Sahih Muslim bab tahrimil khulwah bil ajnabiyyah wad dukhuli 'alaiha. Dan yang dimaksud dengan al-hamwu di sini yaitu aqaribuz zauj, yaitu kerabat suami. Kerabat suami selain bapak dan anak-anak suami. Kenapa? Karena kalau ayahnya suami maka mahram. Kemudian anak keturunan suami itu juga mahram. Sedangkan selain itu bagi si wanita
adalah maut. Naam, yaitu ipar-ipar, ya ipar-ipar bagi si wanita. Naam, karena alhamu yaitu apa? Aqaribuz zauj, yaitu saudara-saudaranya atau karib kerabatnya suami selain ayah dan anak-anak suami. Naam, itu adalah al-maut. Kenapa? Karena yang demikian itu biasanya seseorang bermudah-mudahannya dianggap saudara, dianggap mahram padahal bukan mahram, yang juga manusia. Nah, ketika bermudah-mudahan tidak menganggap berduaannya mereka itu sesuatu yang terlarang, akhirnya menjerumuskan di dalam perzinaan wal iyadzu billah. Naam. Baik. Barakallahu fikun. Ini dua bab kita ambil pada pertemuan kali ini. Mungkin untuk bab yang kedua insyaallah ada penjelasan lebih dalam pembahasan ikhtilat di poin yang ke-9. Nah, yang mampu menghafal hadis-hadisnya tempat-tempatnya bagus. Kalau sebagiannya maka tidak mengapa. Nah, ambil yang pendek yang dimampui. Untuk seorang membiasakan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka